Mungkin teman-teman tahu di situ di produk pangan itu kan ada tulisan BPOM RI MD, BPOM RI ML seperti itu ya. Nah itu tandanya bahwa produk itu sudah terregistrasi. Itu kan namanya izin edar. Makanya kalau teman-teman sahabat POMPI, sahabat BPOM pasti kenal dong ceklik. Nah ceklik kan. Badan POM itu kita sudah menerbitkan ada peraturan itu tuh akan menjadi panduan lah untuk siapapun, mau ibu rumah tangga, mau produsen pangan ya. Kalau mau bikin makanan bisa lihat di situ dulu mana nih bahan tambahan pangannya boleh. Nah, tadi menarik banget nih ya penjelasan tentang dari Ibu Emma. Nah, kita boleh dong tanya tentang bahan tambahan pangan nih. Tadi kita udah tahu bahwa ada beberapa teknologi, salah satunya bahan tambahan pangan ini bisa memperpanjang umur simpan nih, Bu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Bu pakai bahan tambahan pangan seperti pengawet, seperti itu di dalam untuk memproduksi pangan olahan? Iya. Sebelum menjawab boleh nggak boleh, mungkin kita kupas dulu sedikit aja. Apa sih bahan tambahan pangan itu? Ya. Jadi bahan tambahan pangan itu bahan yang ditambahkan untuk bisa mempengaruhi sifat dan bentuk dari suatu pangan. Oke, mempengaruhi sifat dan bentuk dari ya. pangan. Oke. Nah, di Badan POM itu kita sudah menerbitkan ada peraturan. Itu tuh akan menjadi panduan lah untuk siapapun, mau ibu rumah tangga, mau produsen pangan ya. Kalau mau bikin makanan bisa lihat di situ dulu mana nih bahan tambahan pangannya boleh. Di sana itu ada 27 jenis bahan tambahan pangan. 27 jenis bahan tambahan pangan. Nah, pengelompokan itu berdasarkan fungsi dari teknologinya. Misalnya pengawet, mungkin masyarakat udah kenal luas nih karena masalah roti ini, jadi pengawet ini sangat dikenal. Kemudian ada pemanis. Ada pemanis juga. Nah, kapan-kapan mungkin kita bicara soal pemanis juga ya. Oh iya boleh, nanti kita bahas ya. Pemanis, kemudian ada pengemulsi. Pengemulsi. Terus kalau ada kue ataupun produk-produk yang supaya mengkilat, ada juga biar bahan tambahan mengkilap supaya ya. mengkilat itu ada. Jadi ada beraneka macam, ada 27 jenis seperti itu. Nah, salah satunya ini adalah pengawet. Jadi pengawet ini memang fungsinya tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Emma juga untuk memperpanjang masa simpan. Jadi supaya kualitas ataupun mutu, penampilan dan lain-lain itu masih dalam kondisi terbaiknya sepanjang masa simpan yang diharapkan. Nah, pengawet apa sih yang supaya kita tahu mana pengawet yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu bisa melihat ke peraturan tersebut. Bagaimana sampai ada daftar ini pengawet boleh, ini yang boleh, ini yang tidak. Nah, itu prosesnya panjang. Jadi ada kajian terkait keamanannya, kemanfaatannya. Kemudian nanti kita akan menetapkan kalau boleh ada batasnya enggak, berapa batas maksimalnya seperti itu. Ada juga yang dikategorikan aman, itu boleh digunakan secukupnya. Jadi kalau kita butuhnya seperti apa untuk bisa mencapai tekstur atau mencapai rasa yang kita inginkan. Ada juga yang tidak ada batasannya. Jadi boleh ditambahkan secukupnya sesuai dengan keinginannya Bu ya. Itu kira-kira apa? Ini ya penyedap rasa istilah kalau orang. misalnya penyedap rasa ya. Penyedap rasa. Penguat rasa sebenarnya. Penguat rasa. Seperti itu berarti kalau secukupnya sampai dicapai oleh yang kita inginkan. Yang kita inginkan ya. Spesifikasi yang kita inginkan, rasa yang kita inginkan atau penampilan yang kita inginkan. Ada juga yang di situ tertera batas maksimum. Batas maksimalnya pemakaiannya ya. Artinya jika melebihi dari batas tersebut ada risiko-risiko terhadap kesehatan tentunya gitu. Berarti kalau ada tertera di peraturan tersebut ada batas maksimumnya, itu harus diperhatikan, berarti tidak boleh melebihi batas penggunaannya ya. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan labelnya Bu Emma. Jadi mengapa kita Badan POM ini mewajibkan ada label? Mengapa kita selalu mengajak semua untuk membaca label? Karena di label itu juga ada aturan penggunaannya, ada takaran saji. Nah, karena kita pada saat menetapkan batas maksimal itu mengacu ke asumsi penggunaannya, asumsi konsumsinya tuh berapa sih kira-kira? Berapa banyak? Sewajarnya itu ya Bu. Ya. Misalnya sewajarnya kita minum sirup itu sewajarnya misalnya 1 gelas sehari. Kemudian misalnya roti konsumsi kita kan
ada ininya ya, ada berapa sih satu buah roti atau gimana gitu. Jadi soalnya kebanyakan juga ya kita makan sirup langsung sebotol gitu ya kan itu ya. kan untuk Sakit juga gitu ya. makan roti juga apalagi bukan Iya, boleh tapi kalau kebanyakan juga jadi nggak enak Iya, ya, jadi betul. sakit ya. Iya, berarti ada Iya. batas konsumsi wajarnya gitu Iya, ya. jadi harus memperhatikan. Yang sedang-sedang aja gitu. Jadi bukan wajib, itu sangat penting untuk memperhatikan label itu, termasuk takaran saji ya kita sebutnya ya. Berarti ya memungkinkan ya Bu, kayak kemarin misalnya biasanya nih produknya cuman 3 hari atau 7 hari masa simpannya, tapi dengan menggunakan teknologi ini dengan produk yang sama nih ya, teknologinya tapi berbeda, itu masa simpannya yang satu bisa lebih lama gitu. Iya, jadi selain tadi ada teknologi menggunakan pengawet ya, jadi pengawet juga ada yang bisa dikombinasi, ada yang mungkin yang golongannya beda gitu, bisa dikombinasi supaya memiliki efek pengawetan yang lebih besar, lebih kuat gitu. Atau bisa dikombinasi dengan teknologi tadi, misalnya proses produksinya itu yang dijaga kondisinya ya bisa dikatakan steril lah, bebas dari cemarannya minim banget gitu ya. Meminimalkan cemaran. Minimalkan cemaran. Atau misalnya tadi kan oksigen ini berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba atau bakteri. Bagaimana kita meminimalkan atau menghilangkan oksigen di kemasan itu. Jadi ada kombinasi-kombinasi antara pengawet, teknologi dan lain-lain. Oh iya. Mungkin nambahin sedikit Richard. Boleh Bu Cynthia. Bu Dwiana. Jadi memang ada, tadi kan Bu Dwiana menyampaikan bahwa ada kombinasi pengawet gitu ya Bu ya. Tapi itu tadi kita harus melihat ada rasio di situ. Jadi tidak hanya melihat batas maksimal, tetapi kita harus melihat apakah kombinasi dari pengawet ini melebihi rasio 1 nggak? Jadi istilahnya ibarat kata kita menggunakan misalnya pengawet A dan pengawet B. Nah ini dipakainya 0,5, ini 0,5, berarti kan 1 ya. Nah ini tidak boleh lebih dari 1. Nggak boleh 1 dan 1 boleh. gitu. Nggak boleh ya. 1 dan 1 kan jadi 2. Nah itu berarti lewat lebih. Walaupun sebenarnya dalam batas maksimal masih nyampe. Tapi itu nggak boleh. Ya itu ada gabungan tadi. Ada gabungan karena dia efeknya ya Bu bisa saling menguatkan. Itu yang berbahaya. Betul, gitu. ada yang saling menguatkan itu yang menjadi masalah. Betul. Nah itu sih. Izin Mbak. Mas Rizan, jadi mungkin begini. Jadi selain yang ditambahkan oleh Bu Dwiana, jadi mungkin ada beberapa teknologi ya yang bisa diaplikasikan, katakanlah kan modifikasi. Jadi mungkin bisa modifikasi antar golongan BTP yang memberikan efek sinergis di dalam pengawetan. Tetapi juga kembali lagi yang disampaikan oleh Bu Deputi. Jadi sifat bakteri ini salah satunya adalah pengaruh dari oksigen ya. Oksigen itu pengaruh besar. Jadi salah satunya adalah mungkin kemasan. Jadi pemilihan kemasan dan teknologi pengemasan, bagaimana kita mengemas demikian rupa barangkali adalah dilakukan dalam kondisi yang aseptis dan oksigen tadi, keberadaan oksigen kita keluarkan, kita sedot, kita ganti juga dengan gas-gas inert yang sifatnya tidak bereaksi seperti CO2 ataupun nitrogen. Nah ini akan menambah efek dari pengawetan sebenarnya. Selain kondisi higienis sanitasi sendiri sebenarnya di saat produksi. Ini memang dibutuhkan oleh bakteri untuk hidup. Ya betul Bu, betul. Jadi menghalangi ini ya pertumbuhannya. Dan sedikit barangkali terkait itu juga efek pemanggangan ya. Efek pemanggangan. Jadi suhu tinggi ya. Itu akan memberikan efek letal kepada mikroba. Iya. Pemanasan. Jadi pemanasan dikombinasi dengan pengawetan, dikombinasi dengan pengemasan, dikombinasi dengan kondisi hygiene sanitasi. Nah, itu jadi lebih awet lagi bertingkat, ya. saya pikir. Betul, jadi sangat jadi inovasi-inovasi sangat memungkinkan untuk masa simpan yang lebih masa simpan lebih banyak. Mengapa beda-beda gitu untuk setiap itu disebut modified atmosphere packaging ya. Oh, modified atmosphere packaging ya. Itu kayaknya harus dibahas khusus itu. Boleh nih, sahabat Pompian, nanti kita akan belajar khusus lebih dengan Dokter Didi ya. Dengan Dokter Didi, benar ya. Sahabat BPOM, betul. Kenapa? Karena sebetulnya Badan POM ini penuh dengan orang-orang yang kompetensinya tinggi terhadap keamanan pangan. Betul, oke baik. Oke, banyak kembali pertanyaan nih dari masyarakat nih ya mengenai bahan tambahan pangan yang sempat naik nih di beberapa hari ke belakang ya, tentang natrium dehidroasetat nih. Kan natrium dehidroasetat ini digunakan sebagai pengawet bakery ya Bu ya. Iya. Nah, aman gak sih Bu sebenarnya kalau digunakan pada pangan? Nah ini tadi kembali aman atau tidak ya. Jadi
seperti tadi sebelumnya saya sampaikan, kita ini sudah menyusun mana-mana saja yang boleh digunakan. Nah, ini natrium dihidroasetat ini belum termasuk yang ada di dalam peraturan Badan POM tersebut. Oh, belum ada di peraturan Badan POM ya? Iya, bahkan kami juga merujuk berbagai guideline ataupun pedoman atau referensi internasional. Itu juga untuk produk bakery memang belum ada kajian atau belum ada yang merekomendasikan untuk penggunaannya seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya sudah pernah digunakan kah di negara lain atau di mana gitu, Bu? Dari penelusuran terhadap literatur memang ada penggunaan, namun untuk komoditi lain, misalnya untuk komoditi lain, ya? boleh ada yang seperti di Jepang itu memperbolehkan untuk penggunaan di mentega, di keju, di margarin ya. Margarin, dengan ada batasannya juga, ada batasan tertentu. Oke, tapi di Indonesia belum diperbolehkan, jadi bahan tambahannya hanya boleh digunakan yang sudah yang terdaftar ya, Bu ya, betul, yang ada di peraturan bahan tambahan pangan ya, Bu. Mungkin disebutin Bu peraturannya biar sahabat POM atau sahabat BPOM ini tahu kira-kira peraturannya apa sih, Bu gitu. Peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Oke. Boleh dicatat, kemudian nanti dicari dan dibuka, dipelajari. Ada di website Badan POM, ada di subsite standar pangan olahan. Iya, betul. Kalau nggak salah ada aplikasinya juga untuk mengecek BTP ya, Bu ya? Iya, sekarang ada. Ayo cek BTP. Ayo cek BTP ya, Bu. Oke. Oke, baik nih Ibu Dwiana. Tadi ya, untuk menggunakan BTP itu ada peraturannya, ada listnya BTP mana aja yang bisa dipergunakan ya untuk produksi pangan olahan. Nih, apabila kita memformulasikan produk baru tapi BTP-nya ini belum ada di list yang ada di Indonesia. Itu gimana, kita apakah boleh menggunakan BTP tersebut atau ada mekanisme khusus untuk dapat menggunakan bahan tambahan yang belum ada di list, yang belum ada di peraturan, gimana nih, Bu? Jadi Badan POM itu sebetulnya sangat mendukung inovasi ya, kreativitas itu kami sangat menyambut baik gitu. Oleh karena itu kita punya mekanismenya. Jadi ada layanan publik kami untuk bisa mengkaji dulu. Jadi nanti kalau misalnya ini ada dari produsen atau dari peneliti gitu yang menemukan misalnya ini ada bahan tambahan pangan yang bisa dimanfaatkan di produk pangan seperti itu. Nah, tapi ini belum ada di peraturannya pastinya kan. Nah, itu nanti bisa disampaikan, diajukan dulu ke Badan POM. Ada mekanismenya, izin khusus itu. Nanti kita akan mereview, tentu kepada pemohon kita akan mintakan juga dokumen-dokumen pendukungnya untuk membuktikan bahwa memang aman, kemudian juga manfaat pada takaran yang diajukan tersebut. Seperti itu. Jadi nanti kami akan mereview, tentu ini bersama tim pakar juga ya, tim ahli, untuk melihat, untuk memastikan bahwa nanti pada saat bahan tambahan pangan atau bahan pangan pun juga itu bisa juga diajukan. Kalau misalnya belum diatur, itu bisa diajukan dulu. Nanti kami akan melakukan review, melakukan kajian, apakah bisa dengan data-data yang ada, apakah cukup memadai untuk membuktikan tadi ada aspek keamanan dan juga kemanfaatannya. Ya. Baik, berarti memang dari Direktorat Standarisasi Pangan Olahan itu melakukan review dan penilaian juga ya, bersama tim pakar dan juga Badan POM juga ya, tentu. Situ ya. Nanti apabila bisa disetujui, nah itu bisa dijadikan rujukan, bisa digunakan bukan hanya oleh pemohon tapi oleh industri, oleh yang lain-lain yang akan menggunakan bahan tambahan pangan tersebut ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, baik, Bu. Nah, bicara tentang bahan tambahan pangan nih, Bu Cynthia nih, Bu. Gimana sih BPOM melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan sebelum beredar dulu nih, Bu? Oke. Jadi mungkin teman-teman tahu di situ di produk pangan itu kan ada tulisan BPOM RI MD. BPOM RI ML seperti itu ya. Nah, itu tandanya bahwa produk itu sudah terregistrasi. Itu kan namanya izin edar. Makanya kalau teman-teman sahabat POMPI, sahabat BPOM pasti kenal dong ceklik. Nah, ceklik kan di situ salah satunya adalah kita harus cek izin edarnya. Itu tandanya apa? Bahwa semua produk pangan yang diedarkan di Indonesia, diproduksi dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib untuk didaftarkan. Didaftarkan itu seperti apa sih gitu ya? Berarti kita dilakukan penilaian.
Jadi ada penilaian produk pangan dan juga bahan tambahan pangan. Jadi tidak hanya produk pangan yang kami nilai, tetapi juga ada bahan tambahan pangannya. Jadi seperti yang tadi Bu Dwiana sampaikan, ketika sudah mendapatkan izin gitu ya, misalnya dia izin khusus gitu ke sana, mereka akan daftarkan ke Badan POM untuk mendapatkan izin edar. Nah, untuk pelaku usaha, mereka wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang sudah ada izin edarnya. Ya itu satu dulu ya. Jadi kan tadi Rizan menyampaikan terkait bahan baku, bahan tambahan pangan. Ya, setelah ada izin khusus, mereka harus daftar ke Badan POM untuk dapat diizinkan tuh pengawetnya. Kemudian itu kan dipakai tuh dibuat di produk. Nah, baru mereka daftarkan produknya dengan menggunakan bahan tambahan tersebut ke Badan POM untuk dilakukan penilaian. Penilaian apa? Ada penilaian keamanan, penilaian mutu, dan juga label. Nah, itu dinilai di Badan POM. Seperti itu sih kurang lebih. Nah, bahan tambahan pangan itu ya tadi ya harus mengacu. Intinya itu harus mengacu pada peraturan nomor 11 tahun 2019 terkait bahan tambahan pangan. Itu. Nah, berarti banyak juga ya persyaratan atau ya berarti penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan juga ya akan dilakukan sebelum produk tersebut beredar di pasaran nih Bu. Nih kira-kira tapi ada nggak sih Bu, gimana kalau misalnya nih produk atau produsen ini memproduksi pangan olahan, diregistrasi ini secara dokumen oke nih ya, secara persyaratan semuanya lengkap. Nah tetapi kemudian ketika di peredaran kita tidak memakai bahan tersebut dan tidak lapor dahulu ke Direktorat Registrasi Pangan Olahan, ini apakah apa yang dilakukan misalnya Badan POM di peredaran mungkin ini Dipa ya? Apakah ada sampling atau gimana nih? Kan bisa aja pelaku usahanya mengganti produk tersebut, mengganti bahan baku gitu. Ya, begini Pak Rizan dan sahabat BPOM dan Klub Pompi. Barangkali memang terkait dengan pre-market evaluation itu dari disampaikan oleh Bu Cynthia tadi ya. Bagaimana evaluasi keamanan mutu dan gizi serta label pangan ya. Artinya kita di pengawasan post market itu adalah untuk memastikan. Jadi memastikan terhadap apa yang telah disetujui, baik itu dari sisi keamanan. Keamanan itu artinya entah BTP-nya, entah bahan-bahan semua yang lain, entah itu izin produksinya, jadi izin CPPOB ya, ataukah mungkin dari label ya, label. Dan di peredaran itu adalah memastikan itu. Jadi apakah itu memang masih dipakai seperti itu dalam komposisi seperti itu dan sebagainya. Nah, bagaimana mengetahuinya? Itu adalah melalui mekanisme sampling dan uji ya. Sampling dan uji. Dan selain itu kita di peredaran itu melakukan juga mengawal kaitannya dengan kesesuaian label dan iklan ya, iklan. Nah, iklan ini banyak sekali iklan juga diawasi ya, Pak? Ya, itu artinya kan kita nggak ada evaluasi pre-market. Jadi begitu izin edar dikeluarkan, pelaku usaha akan meng-create sesuatu promosi, tindakan branding terhadap produk mereka sehingga berusaha untuk meraup dari pangsa pasar kan. Nah, ini kadang pelaku usaha terlalu berlebihan, overclaim dan sebagainya dari apa yang disetujui oleh Bu Cynthia. Nah, ini penting. Nah, kembali lagi ke BTP. Jadi tadi bagaimana mengetahui bahwa itu meleset atau tidak, substandard atau tidak, TMS tidak memenuhi syarat atau tidak, yaitu sampling dan uji. Nah, bagaimana itu dilakukan? Yaitu melalui salah satunya itu adalah melalui random sampling. Random sampling ya, Pak. Random itu adalah acak. Ya, acak. Misalkan perusahaan A telah mendapatkan izin edar dari registrasi Badan POM, MD nomor sekian, ML nomor sekian. Nah, tanpa pengetahuan dari si produsen kita akan undercover beli ya. Jadi kita beli ya, bukan minta. Kita beli kemudian kita lakukan pengujian di lab yang memang sudah ini ya di internal di BPOM dan kita lakukan evaluasi apakah itu memang terdapat zat-zat yang memang tidak disetujui selama pendaftaran atau tidak. Atau bahkan kalau misalkan itu kan kita juga on the spot. Biasanya adalah dalam situasi tertentu, misalkan pas saat event hari besar keagamaan, Natal, Tahun Baru, Hari Raya Idul Fitri itu kadang kita melakukan rapid ya. Rapid. Nah, apakah itu empat bahan berbahaya ya. Empat bahan berbahaya. Nah, itu apakah rodamin, formalin, kemudian metanil yellow dan borax. Tetapi kalau untuk
event-event yang sifatnya internasional G20 dan sebagainya kita Ditambahin lagi. parameternya tambah banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Nah, kalau misalnya nih masyarakat taunya nih ya, Badan POM itu bekerja kalau misalnya ada juga komen ya, kalau misalnya lagi viral, terus ada tadi ya acara keagamaan tertentu, misalnya kayak Lebaran, mau puasa, itu baru kerja turun ke lapangan. Ini sebetulnya kayak gimana sih? Apakah betul hanya event-event tertentu saja dan viral atau gimana nih Pak? Jadi mekanismenya gini, jadi Badan POM rutin ya melakukan pengawasan rutin, konsisten kaitannya dengan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Itu satu ya, itu yang selalu dijaga. Tapi memang momen tertentu, hari besar keagamaan maupun event internasional yang membawa kepala negara dan sebagainya, kita namanya juga intensifikasi. Intensifikasi apa? Lebih menguatkan lagi. Lebih, ya, jadi dari yang rutin plus begitu kan. Nah ini sebenarnya adalah plusnya itu. Jadi kalau terkait dengan yang ditanyakan Mas Rizan, apakah setelah viral Badan POM baru bekerja? Ya enggak sebenarnya. Tanpa ada atau tidak ada kasus pun Badan POM secara rutin melakukan itu. Dan kita melakukan itu sudah berbasis risiko. Jadi kita mempertimbangkan segala macam, apakah itu tren, apakah itu jenis pangannya, atau kan mungkin spesifik produk lokal tertentu di daerah tertentu. Nah ini semuanya sudah by design ya. Jadi semua pengawas BPOM itu sudah tersertified untuk food sampler untuk mengambil contoh dan pengujiannya tentunya berbasis risiko. Seberapa sering sih Pak untuk pengujian di post market ya, di peredaran? Apakah semua setiap produk yang beredar itu seluruh produknya harus diuji lagi oleh Badan POM di peredaran, atau ini kewajiban pelaku usahanya nih Pak? Nah bicara masalah pertama itu ada pertanyaan bersayap nih. Satu terkait dengan seberapa sering ya, seberapa sering, dan kedua adalah kewajiban pelaku usaha. Jadi yang seberapa sering itu kan kita sudah sebenarnya annual ya, secara tahunan kita seluruh UPT yang ada di BPOM, 76 UPT di seluruh wilayah Indonesia itu kumpul di satu tempat. Kita berdiskusi dari hasil lesson learn pembelajaran tahun lalu. Jadi bagaimana kendala, mekanisme, ataupun ada sesuatu yang baru, produk-produk inovasi dan sebagainya. Nah itu kita kumpulkan semua, di situ kita tentukan bagaimana sampling yang akan dilakukan, pun termasuk mekanismenya ya. Mekanisme apakah itu dilakukan secara bertarget, apakah itu dilakukan secara random. Random. Ya, ada dua istilah itu ya, random dan target. Random dan target. Misalkan pangan jajanan sekolah, UMKM itu adalah bertarget ya, bertarget. Kemudian Diana porsin dan sebagainya itu bertarget. Tapi kalau random memang di luar itu, dan itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah seberapa sering ya, kita sudah mempunyai time frame tertentu, log frame tertentu yang kira-kira mewakili. Jadi kita di dalam, kalau di FDA itu ada namanya food code, kalau di kita kategori pangan itu ada 16. Nah dari situ kita coba dari database yang ada, itu kita mappingkan yang kira-kira sampelnya representatif. Jadi secara ilmiah kita ambil dan kita by design lokasi Kabupaten A, Kabupaten B, berarti Kecamatan memang A, Kecamatan D. Iya, sangat terencana dan ada pedomannya ya. Dan by statistik. Nah, di pengolahan kita pakai Slovin, berapa jumlah N dan sebagainya. Jadi berbasis ya, ilmiah lagi. Sangat ilmiah. Betul. Dan apakah itu dilakukan oleh pelaku usaha? Jelas. Karena memang pelaku usaha satu, dia pas saat pendaftaran kan setor terhadap hasil uji.